Hai guys, Assalamualaikum, gue Edi. Terima kasih udah klik video ini. Di channel gue ini, kalian akan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan misteri ataupun konspirasi. Dan malam kali ini, gue akan bawain kalian kisah misteri atau mitos dari tempat-tempat angker yang ada di Indonesia. Oh iya, dan gue mau ingetin lagi, jangan lupa like, klik tombol subscribe, dan nyalain loncengnya, agar kalian selalu dapat info terupdate dari channel gue ini. So, gak usah berlama-lama lagi, check this video. Hampir semua negara memiliki tempat-tempat angker seperti Kastil Dracula di Romania atau Rumah Amityville di Amerika. Indonesia juga memiliki banyak sejumlah tempat angker dan horor. Kepercayaan masyarakat Indonesia akan hal-hal gaib telah melestarikan legenda dan cerita mistis dari tempat tersebut. Kebanyakan tempat-tempat ini memiliki sejarah kelam yang berkaitan dengan penyiksaan dan pembunuhan. Percaya atau tidak, sejumlah orang mengaku pernah merasakan adanya hal gaib di tempat-tempat tersebut. Berikut ini adalah 10 tempat yang dianggap angker dan penuh misteri. Lawang Sewu. Lawang Sewu atau Pintu Seribu adalah sebuah gedung bersejarah yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Konon, gedung peninggalan Belanda ini menyimpan banyak sekali kisah misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Pemerintahan Belanda banyak mewarisi gedung-gedung bersejarah yang masih tetap berdiri kokoh hingga sampai sekarang. Dan salah satunya adalah Lawang Sewu. Kisah gedung ini tak terlepas dari sejarah industri kereta api di Indonesia karena menjadi kantor pusat dari Head of the Kantor van de Nederland in the Spoorweg Maatschappij atau disingkat NIS. NIS sendiri adalah perusahaan kereta api swasta di masa pemerintahan Hindia Belanda yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia dan menghubungkan antara Semarang dengan Surakarta dan Yogyakarta. Dengan jalur pertamanya, jalur Semarang-Temanggung, dibangun pada tahun 1867. Pembangunan Lawang Sewu melibatkan dua arsitek asal Belanda, yaitu Profesor Jacob Evelyn Hammer dan B.J. Quindek, dengan memakan waktu dari tahun 1904 hingga 1907. Gedung tua ini juga jadi saksi bisu dari pertempuran sengit antara Angkatan Pemuda Kereta Api atau disebut HAMKA melawan penjajah Jepang demi mengambil alih jalur kereta api. Setidaknya belasan pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran ini dan dimakamkan tepat di halaman gedung. Penduduk Semarang lalu menyebut gedung ini dengan nama Lawang Sewu karena terdapat banyak sekali pintu. Sebenarnya jumlah pintunya hanya sekitar 342 saja, tapi karena sangat banyak, akhirnya masyarakat menyebut dengan sebutan Lawang Sewu atau 1000 pintu. Dan cerita misteri pun bermunculan. Sebagai gedung tua peninggalan Belanda, tak heran banyak cerita-cerita seram seputar Lawang Sewu. Tak cuma populer di wilayah Semarang saja, penduduk luar daerah tak jarang secara sengaja datang dan berwisata ke Lawang Sewu hanya untuk merasakan keangkeran dan kemistisannya. Konon, setiap wilayah di gedung Lawang Sewu terdapat makhluk halus dan berbagai macam, mulai dari kuntilanak, genderuwo, arwah tentara Belanda, Jepang, hingga nonik Belanda. Salah satu ruangan yang dikenal paling angker adalah sebuah lorong yang berada di bawah gedung. Di masa pemerintahan Belanda, lorong bawah tanah itu difungsikan sebagai aliran air yang dapat mencucukkan Lawang Sewu. Namun saat Jepang menduduki wilayah Indonesia, mereka menggunakan lorong tersebut sebagai penjara. Lorong yang hanya tingginya sekitar 0,5 meter tersebut membuat para tahanan hanya bisa jongkok sambil menahan dingin dari air yang mengalir. Banyak tahanan yang akhirnya tewas akibat tak kuat menahan penderitaan selama dalam penjara jongkok. Konon, keangkeran Lawang Sewu mulai dirasakan ketika banyak rakyat Indonesia dan tentara Belanda yang mati secara tragis di sini. Salah satu cerita seram dari masyarakat sekitar adalah suara misterius dari sumur tua. Di halaman gedung Lawang Sewu terdapat sebuah sumur tua yang setiap harinya tidak pernah dibuka karena selalu dikunci.
Menurut kabar yang beredar, ketika di malam hari dan suasana sepi, kamu bisa mendengar suara-suara jeritan dan kesakitan dari arwah tentara Belanda. Sejarahnya, sumur tersebut dipakai oleh tentara Jepang saat menduduki Indonesia untuk membantai tentara Belanda. Tak aneh, arwah yang mati tragis itu seringkali bergentayangan dan meronta-ronta di saat malam hari. Dan cerita seram lain adalah penampakan seorang noni Belanda. Selain tentara Belanda dan Jepang, penampakan lain yang kerap muncul adalah sebuah arwah dari noni Belanda. Konon kemunculan arwah noni Belanda sering dibarengi dengan jeritan misterius. Menurut kabar yang beredar, jeritan itu berasal dari noni Belanda yang ketakutan ketika tentara Jepang membantai tentara Belanda secara kejam. Namun noni Belanda ini tidak akan mengganggu jika tak nekat masuk ke daerah-daerah terlarang di area gedung Lawang Sewu. Rumah hantu Dharma. Rumah hantu Dharma cukup populer di kalangan masyarakat Surabaya. Rumah mewah ini terletak di kawasan pemukiman elit Surabaya Barat. Menurut cerita, pemilik rumah tersebut melakukan pesugihan untuk menjadi kaya. Namun, pemilik rumah tersebut tidak mau, terus-terusan memberi sajian dan tumbal. Maka ia dan seluruh keluarganya dibunuh oleh jin yang melakukan perjanjian saat melarikan diri menggunakan kapal laut. Alhasil, rumah ini tidak ada yang menempati selama bertahun-tahun. Ada banyak cerita mengenai penampakan makhluk halus di sekitar rumah ini. Kesurupan juga terjadi berkali-kali setiap ada yang melintasi rumah itu. Rumah Pondok Indah. Sama seperti rumah hantu Darmo di Surabaya, rumah Pondok ini juga merupakan rumah mewah yang terletak di kawasan pemukiman elit. Pada tahun 1983, para penghuni rumah menjadi korban pembantaian sadis oleh sekelompok perampok. Kasusnya belum terungkap hingga sampai sekarang. Berbagai kisah hantu menyebar. Konon katanya siapa yang melintas di rumah tersebut akan diteror oleh penghuni rumah. Ada satu kejadian cukup yang menggemparkan di daerah tersebut, yakni hilangnya seorang penjual nasi goreng keliling tepat di depan rumah. Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu terkenal akan pantai selatannya yang indah dan legendanya Nyi Roro Kidul. Menurut legenda, Nyi Roro Kidul adalah seorang wanita cantik yang menceburkan dirinya ke laut dan menjadi penguasa lautan. Hingga saat ini, rata-rata korban yang tewas di telan ombak adalah berjenis kelamin laki-laki. Beredar kabar, korbannya adalah orang yang memakai pakaian berwarna hijau. Ini karena Ratu Pantai Selatan menyukai warna ini. Tidak sesampai di situ, ada satu kamar di Hotel Samudra Beach nomor 308 yang disediakan khusus untuk ruangan sang ratu. Kamarnya didesain apik, didominasi oleh warna hijau dan emas. Kemenyan dan wewangian yang disajikan di depan lukisan sang ratu. Konon kamar ini digunakan juga pernah oleh Presiden Insinyur Soekarno. Rumah ambulan Bahurekso. Di kota Bandung terdapat sebuah ambulan tertutup terpal yang parkir di sebuah rumah jalan Bahurekso. Ceritanya, terdapat suatu keluarga yang mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal. Mobil ambulan ini mengatakan keluarga pemilik rumah tersebut. Konon, ambulan tersebut tidak bisa dipindahkan dan sering jalan sendiri tanpa pengendara. Cerita ini cukup populer di kalangan masyarakat Bandung. SMA Tugu. SMA Tugu terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Dahulu, gedung sekolah ini digunakan sebagai tempat penyiksaan pada zaman Jepang. Banyak kisah horor yang dialami siswa di sekolah ini. Ada bermacam-macam hantu dan penampakan makhluk halus di berbagai sudut sekolah, baik di ruang ibadah, hantu tentara,
tak berkepala, pocong di lantai 2, dan masih banyak cerita-cerita mistis yang ditemukan para siswa. TPU Jeruk Purut. Kuburan memiliki nuansa angker dan mistis. TPU Jeruk Purut bisa dikatakan tempat paling angker dan mengerikan. Banyak cerita dari para petualang uji nyali yang menyatakan melihat aneka penampakan. Sosok paling terkenal di area TPU Jeruk Purut adalah penampakan seorang pastur tanpa kepala yang berjalan menenteng kepalanya sendiri sambil diikuti seekor anjing. Konon, katanya pastur itu sedang mencari makamnya sendiri, yang sebenarnya bukan di situ. Karena TPU Jeruk Purut adalah unit pemakaman untuk kaum muslim. Jadi, salah alamat. Jembatan Ancol. Ibu kota Jakarta memiliki segudang kisah mistis. Kali ini dari daerah Jakarta Utara, tepatnya di daerah Ancol. Di sini terdapat sebuah jembatan tua peninggalan Hindia Belanda yang dihuni oleh hantu si manis. Kisah si manis jembatan Ancol berawal dari seorang gadis manis bernama Siti Arya yang diperkosa dan dibunuh, kemudian mayatnya dibuang ke kali. Semenjak kejadian tersebut, hantu si manis itu kerap menampakkan diri, seperti pengakuan dari seorang penjual kios rokok di area sekitar situ yang mengaku didatangi oleh seorang gadis cantik kemudian menghilang. Legenda ini telah menginspirasi sinetron dan film. Bedugul Taman Rekreasi Hotel. Di dataran tinggi Bali menuju Danau Bedugul terdapat sebuah tempat bernuansa mistis. Tempat ini didirikan di lereng bukit oleh Tommy Soeharto. Kabarnya tempat ini terbengkalai karena perseteruan bisnis. Hotel berjuluk Istana Berhantu ini tidak pernah dibuka untuk umum. Meski tak pernah ditempati, namun ada banyak cerita mistis di baliknya. Ada cerita mengenai banyaknya arwah gentayangan, mulai dari pegawai, pekerja konstruksi, hingga pesaing bisnis yang tewas mengenaskan. Tak hanya itu, pada malam hari kerap terdengar suara keramaian, seolah-olah hotel ini berpenghuni. Lubang buaya. Pasti semua sudah tidak asing dengan lubang buaya. Lubang buaya adalah saksi bisu atas kejadian paling tragis dalam sejarah Indonesia, yaitu peristiwa G30 SPKI. 7 perwira TNI dibunuh secara sadis dan dibuang ke lubang buaya. Untuk menghormati para korban, didirikan sebuah museum tepat di atas lubang sumur tersebut. Konon, sering terdengar suara-suara teriakan dan tangisan di sekitar museum. Dipercaya, ini adalah suara para perwira yang sedang disiksa. Terdapat juga penampakan tentara dan kesurupan yang sering terjadi di tempat lubang buaya tersebut. Oke guys, itulah 10 tempat paling misterius versi editing misteri. Kalau kalian punya tempat atau referensi yang mungkin lebih angker atau penuh cerita misterinya, komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video 10 tempat misteri dari editing misteri. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.